Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Kali ini kita akan bahas film horor thriller yang berkisah tentang sepasang kekasih yang mengajak teman-temannya menginap di sebuah kabin di tempat terpencil untuk menghadiri pernikahan sederhana mereka. Kabin tersebut dijaga oleh seorang kakek tua yang agak menyeramkan. Hari pertama sih berjalan lancar-lancar aja, tapi hari-hari selanjutnya satu persatu dari mereka mulai dibunuh dengan sadis. Nah, siapakah pembunuh tersebut dan apakah itu si kakek penjaga kabin dan apa motifnya? Yuk langsung aja Pak Halim pergi ke pantai pesisir, yuk kita ceritain film Cabin Fear. Berawal dari dua sejoli yang mau menikah bernama Grant dan Sarah. Mereka pun berencana melakukan pernikahan sederhana di sebuah kabin yang indah dan mengajak teman-temannya. Di mobil Grant ada Sarah dan Dani, yaitu sahabat Grant sejak kecil tapi berpisah karena Dani pindah ke Amerika dan ada teman baik Sarah yaitu Beth. Di mobil lainnya ada teman Grant bernama Carter dan pacarnya yaitu Trish. Singkat cerita, mereka sampai di kabin yang terlihat cukup bagus, tapi sialnya nggak ada sinyal di sana. Ternyata nggak cuma mereka, tapi ada juga satu orang lagi bernama Jay yang akan memimpin upacara pernikahan di sana. Jay yang mata keranjang pun melihat Trish dengan tatapan penuh nafsu. Ketika ingin masuk, Grant bertemu dengan pengurus kabin yang agak menyeramkan bernama Pak Walter. Akhirnya mereka pun masuk ke kabin tersebut. Ruangan terlihat bagus dengan berbagai dekorasi termasuk telepon mainan. Pak Walter berkata kalau mereka mau menelpon sih bisa ke rumahnya aja yang gak jauh dari kabin tersebut. Siang harinya mereka pun melakukan upacara pernikahan sederhana di kabin itu. Dan ketika malam hari, mereka semua termasuk Pak Walter mengadakan pesta kecil-kecilan dan saling bercerita satu sama lain. Carter, Dani, Grant, Sarah, dan Beth pun mendengarkan cerita Pak Walter yang ternyata benci kepada orang-orang kota. Seketika suasana menjadi canggung dan Pak Walter pun menunjukkan liontin peninggalan istrinya yang sudah lama meninggal. Tapi ketika ingin memegang liontin itu, tangan Dani digenggam keras oleh Pak Walter yang membuatnya kaget. Beralih ke Trish, di kamarnya dia sedang mencari obat dan dikagetkan oleh Jay yang emang dari pagi keganjenan. Jay pun menggoda Trish dan kepergok Carter yang langsung menghajarnya. Melihat itu semua, Grant melerai dan Pak Walter pun marah karena merasa mereka orang kota tidak menghargai kabin tersebut. Jay keluar dari kabin dan Pak Walter juga keluar. Di hutan, Jay yang lagi asik pipis tangannya dipanah oleh orang tidak dikenal. Sekuat tenaga, Jay melepas panah di tangannya lalu kabur. Dia bersembunyi di belakang pohon, tapi tanpa disadari psikopat itu ada di depannya dan langsung membunuhnya. Siapa nih psikopat itu ya? Apakah Pak Walter yang benci sama orang-orang kota? Esok paginya mereka bersantai bersama dan cuma Sarah yang curiga kenapa Jay gak balik dari semalam. Grant pun berjanji akan nyari Jay bersama Pak Walter kalau Jay gak balik-balik sampai nanti malam. Malam pun tiba dan Grant memutuskan mencari Jay. Pertama-tama Grant pergi ke kabin Pak Walter untuk mengajaknya mencari Jay. Tapi dia dikagetkan oleh Dani yang mau membantunya untuk mencari Jay. Akhirnya mereka ketemu Pak Walter yang membawa panah ala-ala psikopat. Bukannya si Jay dibunuh pakai alat kayak gitu ya tadi. Di kabin, Trish mulai menggoda Carter dan mereka pun saling menghangatkan badan di kamar. Sementara Sarah pingsan karena melihat tangan Beth yang tersayat pisau. Lagi asik-asiknya, lampu malah mati dan Carter mendengar ada suara di lantai bawah. Dan dia pun ngecek tapi memang gak ada apa-apa di sana. Ketika mau lanjut sama Trish, si Trish malah marah karena ditinggal Carter tiba-tiba. Sarah pun sadar dari pingsannya dan bingung kenapa lampu di sana mati. Mereka lalu menuju ruang bawah tanah untuk menyalakan saklar. Tapi karena takut, jadinya cuma Beth yang masuk ke ruang bawah tanah itu. Beralih ke pencarian Jay, mereka menemukan botol whisky yang diminum Jay di tengah hutan. Dan ketika Pak Walter ngomong panjang lebar,
Tiba-tiba dia tikus truk jatuh, tapi ketika dicari-cari pakai senter oleh Grant, dia nggak nemuin Pak Walter di sana. Danny pun mendengar suara-suara dari belakangnya, lalu dia pun menghilang. Di kamarnya, Trish bergegas mandi sementara Carter mencari senter ke lantai 2. Lagi enak-enaknya mandi, tiba-tiba leher Trish malah disayat dan seketika dia pun mati. Beralih ke Grant, tiba-tiba ada tangan menepuknya dan ternyata itu adalah Pak Walter yang keseleo dan meminta pencarian dilanjutkan besok pagi saja. Grant pun mengiyakan tapi mau cari Danny dulu. Tapi Pak Walter yang keseleo pun gak sanggup lagi jalan dan yakin bahwa Danny udah balik duluan ke kabin. Akhirnya Grant dan Pak Walter pun balik ke kabin. Di ruang bawah tanah yang gelap, dengan bantuan senter HP, akhirnya Beth berhasil menyalakan lampu lagi. Di dalam kabin, Carter yang mau ngambil senter pun dikagetkan dengan Sarah yang udah ada di sana lagi. Carter pun segera kembali ke kamar mandi, tapi Trish udah nggak ada di sana. Grant dan Pak Walter pun sampai di sana dan Danny juga sudah sampai di kabin. Grant pun bingung kenapa Danny bisa terpisah dan tiba-tiba udah balik lagi ke kabin. Sementara itu, Carter bertanya pada yang lain apakah lihat Trish atau enggak, tapi malah dijawab Pak Walter kemungkinan Trish pergi sama Jay yang membuat Carter emosi. Carter pun pergi keluar mencari Trish. Tengah malam pun tiba dan Grant mendengar suara pintu yang terbuka yang ternyata adalah Carter yang udah pulang. Carter pun kepikiran omongan Pak Walter dan yakin bahwa Trish selingkuh dan gak akan balik lagi. Paginya Carter langsung ke kabin Pak Walter dan terlihat sangat emosian. Untungnya Grant berhasil menenangkannya. Sedangkan di dalam kabin listrik mati lagi. Sarah dan Beth pergi menuju saklar listrik sementara Danny akan beres-beres di kamar. Tapi di ruang bawah tanah mereka malah menemukan mayat Trish. Beth segera berkemas dan menyiapkan tongkat baseball untuk melindungi diri mereka sembari menunggu yang lainnya. Di tengah hutan, Grant tersinggung dengan ucapan Carter dan mereka pun akhirnya berantem. Untungnya Danny ada di sana dan melerai mereka. Carter kembali mencari Pak Walter di kabinnya. Melihat pintu gak dikunci, Carter masuk dan mencoba telepon di sana tapi gak berfungsi. Dia pun mendengar suara air dari kamar mandi dan malah menemukan mayat Jay di sana. Beth yang udah siap siaga malah memukul Grant yang pulang bersama Danny. Beth pun ngomong kalau mereka menemukan mayat Trish. Carter yang mendengar itu kaget bukan main dan langsung menuju ruang bawah tanah disusul oleh Grant. Di dalam kabin, Sarah malah nuduh Danny suka dengan suaminya dan selalu ngebuntutin kemana Grant pergi. Beth yang sudah muak dan ketakutan pun marah-marah sendiri dan ngunci dirinya di kamar. Beth yang emang gak tahu punya penyakit atau pakai narkoba pun akhirnya kejang-kejang dan mati. Sarah pun syok berat. Sarah, Grant, dan Danny pun langsung keluar kabin dan menuju mobil mereka. Tapi sialnya ban mobil sengaja dikempesin. Mereka pun langsung masuk ke mobil Carter tapi gak bisa nyala. Carter pun keluar dari kabin membawa kampak akan membunuh Pak Walter tapi dihentikan oleh Grant. Tiba-tiba Danny berteriak dan menemukan kepala Pak Walter di kap mobil Carter. Lah berarti siapa dong psikopatnya? Danny! Gak ada jalan lain, mereka pun kembali ke kabin. Karena telepon di kabin Pak Walter udah gak berfungsi lagi, Carter mengusulkan untuk menukar ban mobil Grant sehingga bisa berfungsi lagi. Tapi Grant menyarankan untuk menunggu pagi karena di luar sangat berbahaya. Sementara itu saking syoknya Sarah merasa melihat kaki Trish bergerak-gerak. Padahal Trish udah mati dari kemarin. Akhirnya Grant dan Danny pun memindahkan mayat Trish ke lantai atas. Di kamar, Danny malah nyosor nyium Grant dan dilihat Sarah yang lalu pergi. Danny lalu ngomong bahwa dia suka sama Grant, tapi Grant lebih memilih Sarah dan langsung menyusul Sarah keluar kabin. Carter yang udah gak kuat lagi langsung ngeganti ban mobil Grant. Ketika lagi mau ngambil baut,
Tiba-tiba tangannya dikampak dan Carter pun dibunuh. Sarah yang kembali ke kabin menemukan Danny yang sudah mengampak Carter. Sarah kabur dan masuk ke dalam kabin lalu segera mengambil linggis. Sarah yang melihat ke jendela pun dikagetkan dengan Danny yang udah ada di belakangnya dan menyabetkan kampak. Beruntung, Sarah bisa menghindar dan memukul balik Danny. Tapi kayak yang kesurupan, si Danny malah balik nampar Sarah. Sarah terpojok, tapi untungnya dia bisa mengambil pisau dan menusuk Danny. Bukannya ngebunuh Danny, Sarah malah kabur dan Danny mencabut pisau dari badannya. Grant yang baru sampai di depan kabin nemuin mayat Carter. Dengan kekuatan psikopatnya, Danny menjenggut dan menjedot-jedotkan kepala Sarah sampai Sarah tersungkur. Sarah pun terpojok dan sekarat, lalu kepalanya ditumbuk-tumbuk ke lantai. Dan saat mau tumbukan terakhir, Grant pun mendorong Danny tapi Sarah sudah sekarat. Beruntung Sarah masih bisa selamat sementara Danny duduk di pojokan dan mati kehabisan darah. I love you so much. Pagi menjelang dan sekarang hanya tersisa Sarah dan Grant. Grant pun sempat bingung kenapa Danny melakukan ini semua. Apa motifnya? Mereka pun sepakat akan pergi dari sana tapi Sarah minta izin dulu untuk ngambil jaketnya di kamar atas. Sarah mulai mengambil dan memakai jaket hitamnya. Sepatu yang ditaruh di bawah kasur diambilnya dan lalu mengambil sesuatu dari saku jaketnya yang adalah liontin Pak Walter. Sarah pun memandanginya dan tersenyum di depan cermin. Wah, ending yang tidak terduga ya guys. Pasti awalnya pada nyangka awalnya itu pelakunya adalah Pak Walter. Tapi begitu kepala Pak Walter ditemukan di kap mobil, kita dibingungkan, wah siapa nih jadi psikopat itu. Dan begitu tahu Danny mengampak Carter, pikiran kita langsung mengarah pada Danny sebagai si pelaku. Tapi bisa kita simpulkan pada scene terakhir bahwa pelakunya adalah Sarah sendiri. Secara motif memang Sarah lebih berpeluang membunuh semua temannya. Pertama, Jay dan kedua Trish karena mereka mengacaukan hari-hari bahagianya Sarah. Lalu Pak Walter karena Sarah menginginkan liontinnya. Sementara Beth terbunuh karena kecelakaan. Tapi Carter, kenapa Danny membunuhnya? Apakah supaya penonton mengira pelakunya adalah Danny? Dan bagaimana caranya Sarah yang adalah perempuan bisa memindahkan mayat Jay dari tengah hutan ke rumah Pak Walter? Well, mungkin itu beberapa bagian yang kurang dipikir matang-matang dari film ini ya. Tapi secara garis besar, alur ceritanya cukup bagus dengan ending yang anjay. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review film selanjutnya. Celana putih lagi disetrika. Terima kasih dan sampai jumpa.